netizen, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Letna Nita yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Navy News edisi Selasa 10 November 2020 dengan beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Saat ini saya berada di dermaga JITC 2. Terlihat di belakang saya kapal perang Republik Indonesia kebanggaan kita yaitu KRI Semarang 594. KRI Semarang dibuat oleh PT PAL Indonesia. Ini juga membuktikan bahwa negara kita sudah bisa memproduksi kapal yang memperkuat alat utama sistem senjata di jajaran Komando Armada 1. KRI Semarang 594 memiliki fungsi untuk membantu distribusi militer baik logistik, peralatan, dan perlengkapan militer. Kapal ini juga difungsikan sebagai kapal rumah sakit untuk bantuan bencana alam. Ya netizen, kita kembali ke Navy News hari ini. Sekarang saya berada di atas geladak heli KRI Semarang 594 sambil menunggu proses tabur bunga. Saya akan bacakan Navy News yang pertama. Datang dari Surabaya, 12 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-66 dilibatkan dalam latihan gunfire exercise di perairan Laut Jawa. Berikut liputannya. Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-66 yang tergabung dalam Satuan Latihan Jalayuda tahun 2020 melaksanakan latihan gunfire exercise dari KRI Fathahillah 361 di perairan Laut Jawa. Latihan ini bertujuan untuk melatih naluri tempur dan menjaga profesionalisme prajurit KRI Fathahillah 361 yang tengah melaksanakan tugas perisai sakti 20 sekaligus memberi gambaran latihan yang sesungguhnya kepada Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 sehingga para taruna bisa mempraktekkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah di lapangan yang sesungguhnya dengan bimbingan langsung dari perwira kapal sesuai korps dan bidang keahlian masing-masing. Menjelang pelaksanaan penutupan pendidikan perwira siswa reguler, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Angkatan ke-58, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberi pembekalan kepada 174 pasis di Krek Seskol Angkatan ke-58 yang berlangsung di Amphitheater Gedung Samadikun Seskol Cipulir, Jakarta Selatan. Menjelang pelaksanaan penutupan pendidikan perwira siswa pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Angkatan ke-58, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan pembekalan kepada 174 pasis di Krek Seskwal Angkatan ke-58 yang berlangsung di Amphitheater Gedung Samadikun Seskwal, Cipulir, Jakarta Selatan. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono memberikan pembekalan bertemakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesiapan operasional kekuatan TNI Angkatan Laut guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dalam masa pandemi COVID-19. Di akhir pembekalannya, Kasal memberikan pesan kepada para pasis di Krek Seskwal bahwa Seskwal mendidik perwira menengah TNI dan Polri untuk menjadi seorang pemimpin militer seutuhnya. Seorang pemimpin sejati harus memiliki nyali untuk tampil dan bertanggung jawab dalam memimpin, namun juga harus diikuti nalar. Ya, netizen, kita kembali menuju ke Kupang. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa bersama pejabat utama Mako Lantamal 7 menghadiri olahraga bersama seluruh prajurit jajaran Lantamal 7 wilayah Kupang bertempat di Landol Kupang, Jalan Adi Sucipto, Fenfui, Kecamatan Maulafa. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa bersama pejabat utama Mako Lantamal 7 melaksanakan olahraga bersama seluruh prajurit jajaran Lantamal 7 wilayah Kupang bertempat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan olahraga bersama yang diawali dengan apel olahraga pagi di apron hanggar lapangan udara TNI Angkatan Laut Kupang yang dilanjutkan dengan senam kesegaran jasmani dan senam aerobik serta dilanjutkan lari pagi di apron bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan keakraban, kebersamaan, kekeluargaan dan kekompakan di antara prajurit Lantamal 7 Kupang. Berikut dari Jayapura, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, manuver lapangan menjadi puncak rangkaian operasi penanggulangan bencana alam tahun 2020, terbagi dalam 4 lokasi yang berbeda serta berjalan dengan sukses. Manuver lapangan menjadi puncak kegiatan dari rangkaian latihan operasi penanggulangan bencana alam tahun 2020 di Lantamal 10, di mana secara parsial manuver lapangan yang terbagi di 4 lokasi yaitu di perairan Teluk Yosudarso Jayapura,
Pantai Hamadi, Lapangan Tembak Lantamal 10, dan Lapangan Trisila Lantamal 10 dengan melibatkan 200 prajurit TNI Angkatan Laut serta pengerahan unsur-unsur pendukung latihan, di antaranya KRI Mandi Dihang 855, Kal Kalakai, Kal Lakahia, 2 unit Sea Rider, 1 unit Swamboat, 2 perahu karet, kendaraan angkut 4 unit truk, 3 ambulans, 1 mobil patwal pomal, dan 2 set alat selam. Latihan penanggulangan bencana alam yang dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal 10 Laksamana Pertama TNI Yeheskil Katian Dago bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan satuan jajaran Mako Lantamal 10 apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam di wilayah kerja Lantamal 10 Jayapura. Sekarang kita beralih ke Marinir. Jelang peringatan HUT Korps Marinir ke-75 tahun 2020, prajurit Komando Petarung Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 7 menggelar lomba antar kompi obstacle swim di dermaga Markas Komando Lantamal 7, Bolok, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Korps Marinir ke-75 tahun 2020, prajurit Komando Petarung Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 7 Kupang menggelar lomba obstacle swimming di dermaga Markas Komando Lantamal 7, Bolok, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan lomba obstacle swimming ini diikuti oleh 4 tim yang mewakili tiap-tiap kompi jajaran Yonmar Hanlan 7, di mana setiap tim dituntut untuk melewati setiap rintangan dengan memaksimalkan kecepatan berenang dan teknik melewati rintangan untuk mencapai titik finish. Adapun tujuan dari kegiatan ini selain untuk melatih kemampuan, keterampilan, dan kekompakan prajurit, sekaligus menjadi sarana meningkatkan silaturahmi, kekompakan, jiwa korsa prajurit, dan semangat juang dalam berkompetisi para prajurit Yonmar Hanlan 7. KRI Semarang 594 mampu berlayar non-stop selama 30 hari. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan 2 kapal Landing Craft Utilities atau LCU dan 2 kapal Landing Craft Vehicle Personnel atau LCVV. Kembali ke Navy News. Siswa SMKN 3 Kumai, jurusan Nautika melaksanakan kunjungan ke Kal Kumai saat sandar di Dermaga Umum Panglima Utar, Kumai, Kalimantan Tengah. Guna membangkitkan semangat jiwa bahari, siswa SMK Negeri 3 Kumai Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, jurusan Nautika di bawah jajaran Lanal Banjarmasin melaksanakan kunjungan salah satu kapal perang yang dimiliki oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin, yakni kapal Angkatan Laut atau Kal Kumai yang dikomandani Kapten Laut Pelaut Hendy Supriyono saat sandar di Dermaga Umum Panglima Utar Kumai, Kalimantan Tengah. Kunjungan para siswa sekolah kejuruan jurusan navigasi yang merupakan binaan dari pos TNI Angkatan Laut Kumai tersebut diterima oleh Komandan Kal Kumai serta prajurit TNI Angkatan Laut personel Posal Kumai. Dalam kunjungan ke kapal tersebut, para siswa dipandu oleh anggota KAL untuk melihat langsung fasilitas, ruangan-ruangan, dan persenjataan yang ada di kapal perang tersebut. Netizen, tak terasa waktu berjalan saya menemani Anda dalam Navy News hari ini. Ingat selalu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Take care yourself and your family. Saya Letnan Nita beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Jalseva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.